Selamat pagi, saudara. Selamat siang dan selamat sore para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah antropologi sosiologi di Fakultas Hukum Syahid. Pada kali ini kami akan memberikan mata kuliah antropologi sosiologi seperti yang pernah Anda dapat dari beberapa kuliah atau mungkin pengetahuan saudara di luar kuliah hukum. Saudara, di dalam pertemuan untuk mahasiswa Fakultas Hukum Usyahid ini akan bertemu dengan kami. Kalau menurut pertemuan di universitas adalah satu kali pertemuan secara offline, kemudian berikutnya adalah melalui secara online. Namun demikian kami akan berusaha untuk memberikan kuliah secara berturut-turut untuk mencapai dan memaksimalkan para mahasiswa untuk mendapatkan keilmuan. Di mana dalam capaian pembelajaran itu saudara akan menguasai konsep pengetahuan ilmu hukum positif yang berlaku di Indonesia, kemudian deskripsi ya mata kuliah hukum antropologi sosiologi ini saudara akan mengetahui hubungan antara hukum ya kebudayaan mengenai antropologi hukum dan metodologi teknik antropologi hukum serta mempelajari masyarakat perilaku masyarakat dalam budayanya juga termasuk juga sosiologi hukumnya. Di pokok bahasan nanti saudara akan mendapatkan masalah pokok bahasan adalah di antropologi hukum dan sosiologi hukum. Sub pokok bahasan juga mengupas permasalahan hukum adat, budaya, dan kebudayaan. Metode pembelajaran nanti akan ada ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Di sini dalam diskusi ini, saudara, saya wajibkan untuk mengikuti beberapa kegiatan dari kebetulan saya dari Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat, nanti ada beberapa kegiatan-kegiatan dari APHA, Anda saya wajibkan untuk mengikuti dan absen di setempat di acara tersebut. Di mana evaluasi pembelajaran, kemudian ada aktivitas mahasiswa dalam tanya jawab. Tanya jawab karena satu kali pertemuan, jadi tanya jawab bisa melalui fasilitas universitas, yaitu melalui metode Edlink. Di indikator pembelajaran, mahasiswa mengetahui dan memahami, mahasiswa mengetahui mengenai manusia hukum, mahasiswa juga diharapkan mengetahui karakteristik. Juga mahasiswa diharapkan akan memahami peranata masyarakat hukum dan negara, kemudian mahasiswa mengetahui dan memahami perkembangan sosiologi dan masyarakat sosiologi serta antropologi. Memang dalam pengetahuan saudara-saudara antropologi sosiologi dalam satu semester akan sangat singkat pengetahuan ini, maka di dalam hal ini kami juga mengeluarkan buku kuliah mata ajar, buku ajar, di mana buku ajar ini Anda bisa mengambil atau melihat dari Google Playbook. Anda diwajibkan untuk membeli buku tersebut. Kalau kita lihat tampilannya seperti ini, saudara. Nah, buku ini adalah berkewajiban saudara untuk membeli melalui Google Playbook dan ini nanti akan dibuktikan melalui absen tersebut, absen untuk membeli buku. Mengapa buku ini wajib? Karena pertemuan yang sangat singkat, kemudian metode pembelajarannya juga melalui online. Jadi buku pegangan ini tidak disediakan secara fisik, tapi juga melalui digital. Buku yang diwajibkan adalah referensi dari buku antropologi dari Prof. Theo Iromi dari Universitas Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, teori sosiologi dari Suryono Sukanto, kemudian pengantar sejarah sosiologi, kemudian contemporary sociological theory dari Margaret Poloma. Kemudian sosiologi perkotaan Hans Dieter Evers. Itu kira-kira metode pembelajaran pada
pertemuan hari ini. Nah, saudara-saudara, kita akan melakukan pengantar pada mata kuliah antropologi sosiologi pada kali ini adalah kita melihat sebentar beberapa hal. Kita melihat di materi ini adalah ya, di dalam mempelajari antropologi dan sosiologi hukum, kita akan melihat dulu pada awalnya adalah apa itu antropologi hukum, saudara. Kita melihat dari Nixon mengatakan bahwa antropologi hukum adalah bidang kajian yang mencoba menjelaskan keteraturan di dalam masyarakat hukum, dipandang sebagai komponen penting dalam kebudayaan. Nah, bagaimana antropologi itu? Di dalam antropologi itu, saudara, dapat merupakan bagaimana antropologi berhubungan dengan hukum. Jika hukum itu ditinjau dari aspek dari kebudayaan, karena dirumuskan dan ditetapkan, diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat. Misalnya bentuknya kebudayaan, yaitu saudara adalah hasil budidaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan bukunya Kuncharaningrat, kemudian Profesor Theo Iromi, salah satu antropologi hukum UI, mengatakan bahwa antropologi hukum mengkaji hukum sebagai bagian dari kebudayaan yang berfungsi sebagai pedoman berlaku pengendalian sosial. Nah, bagaimana dalam konteks pedoman berlaku hukum dilihat sebagai seperangkat peraturan yang mengatur atau memberikan pedoman sebagaimana anggota masyarakat bertingkah laku. Hal ini diutarakan oleh Hubel, saudara. Menurut Iromi juga dikatakan bahwa pengingkaran pelanggaran norma yang dianggap ringan masih diganjar dengan teguran atau bujukan. Kemudian di dalam pengingkaran pelanggaran yang dianggap berat akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang keras pula. Kemudian pandangan mengenai hukum sebagai proses yang dianut oleh Laura Nader, itu dalam bukunya, untuk dapat memperoleh gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pengendalian masyarakat kita, harus mengenal lebih dahulu nilai-nilai budaya masyarakat tersebut. Antropologi hukum juga menyoroti fungsi hukum dalam rangka mempertahankan nilai budaya yang dianut dalam kehidupan bersama dan manusia. Sanksi, ya saudara, sanksi hukum yang seperti yang diutarakan oleh Prof. Iromi tadi juga mengatakan itu juga masih ada berlaku di dalam masyarakat hukum adat kita. Beberapa hari yang akan datang ini akan ada sanksi oleh sekelompok adat terhadap investor yang ada di Sulawesi. Nanti akan kami sharekan di grup antropologi sosiologi hukum itu, bahwa ada keputusan sanksi tanah yang dikelola atau kawasan masyarakat adat yang dikelola, kemudian secara sengaja dilakukan eksplorasi oleh sebuah investor atau perusahaan sehingga masyarakat tersebut atau perusahaan tersebut yang mewakili mendapatkan sanksi adat. Itu ada di Sulawesi, nanti akan kami share mengenai apa yang akan dilakukan, tindakan apa yang dilakukan sanksi hukum secara adat yang kepada investor tersebut. Kita melihat juga apa itu antropologi hukum menurut Hubel. Di sebagai postulat-postulat hukum ya dari suatu masyarakat, postulat adalah anggapan yang dianut suatu masyarakat mengenai cara hidup yang wajar di dunia. Anggapan ini menjiwai seluruh kebudayaan masyarakat, termasuk juga hukum.
Maka di dalam mempelajari hukum dalam konteks pandangan antropologi, hukum tidak cukup belajar dari substansinya saja, saudara, tapi juga mempelajari bagaimana hukum itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, lengkap dengan latar belakang kebudayaan masyarakatnya. Bagaimana membedakan antara hukum dan kebiasaan saja? Menurut Pospisil, ya, ada 4 atribut atau sifat hukum, saudara. Salah satunya adalah otoritas, kemudian universalitas, obligatio. Baik, kita lanjutkan, saudara, bahwa tadi saya berikan definisi dari Pospisil. Dalam definisinya Pospisil, kemudian menurut definisi hukum yang dikemukakan oleh Bohannan, bahwa hukum sebaiknya dipikirkan sebagai perangkat kewajiban yang mengikat dianggap hak-hak suatu pihak yang diakui sebagai kewajiban dan pihak lain itu melihat asas reciprocitas atau reciprocity yang telah dilembagakan lagi dalam lembaga-lembaga hukum sebagai masyarakat dapat terus berfungsi, ya. Jadi dipertahankan melalui cara double institutionalism. Selanjutnya, saudara, kita melihat di dalam ini nggak mau gerak dia. Stop. Oke. Kita juga melihat dalam perspektif hukum antropologi hukum menurut Friedman, Macaulay, Stokey. Di dalam hal ini Stokey dan Friedman serta Macaulay menyatakan bahwa law is the way of declaring what is morally right and wrong. Legal system is not totally autonomous, complicated, change, ya, over time, ya, dalam culture bound tied to specific culture. Law is also an unusually parochial discipline. Nah, kita juga melihat selanjutnya, saudara, di dalam hal ini bidang kajian. Kita melihat, saudara, ada beberapa bidang kajian, yaitu adalah antropologi hukum, kemudian hukum adat, kemudian sosiologi hukum. Kita melihat daripada di depan saudara adalah kalau antropologi, saudara, dulu mempelajari hukum, ya, bukan Barat yang berlaku dalam masyarakat yang sederhana, kemudian juga belum kompleks. Kemudian hukum tidak tertulis, itu adalah hukum rakyat dan hukum lokal. Kemudian kalau sekarang, saudara, mempelajari sistem hukum, baik hukum negara maupun sistem hukum lain, yaitu ada juga hukum adat, kemudian agama yang ada, kemudian beberapa hal yang ada di dalam masyarakat tersebut. Bagaimana halnya dengan hukum adat?
yaitu mempelajari sistem hukum ya yang ada di dalam masyarakat Indonesia yang terbagi berdasarkan menurut buku apa namanya Vollenhoven, ada di adat buku ada bukunya, ada 19 wilayah hukum adat, adat Rechtsringen itu saudara, tetapi hal ini juga akan dilihat perkembangan hukum adat bahwa ternyata pada kenyataannya menurut penelitian beberapa guru besar dan para ahli Asosiasi Pengajar Hukum Adat lebih dari 19. Namun demikian ini perlu ada suatu penelitian lebih lanjut dan akan dikodifikasikan. Bagaimana dengan sosiologi hukum, saudara? Sosiologi hukum mempelajari sistem hukum barat ataupun sistem hukum masyarakat non-barat yang sudah dipengaruhi hukum barat yang ada dalam masyarakat yang kompleks, berwujud, hukum tertulis dalam bentuk undang-undang, yaitu dalam hukum nasional. Nah, bidang kajian antropologi hukum, hukum adat dan sosiologi hukum, jika melihat di dalam di atas, di dalam apa namanya yang ada di Anda lihat pada saat ini adalah di antropologi hukum, saudara, itu berakar dari kajian ya antropologi budaya terhadap sistem pengendalian masyarakat. Kalau di dalam hukum adat berakar dari kajian terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat adat. Kalau sosiologi hukum berakar dari kajian sosiologi terhadap hukum. Kemudian juga kajiannya, kalau antropologi hukum itu yang dikaji tidak hanya substansi hukumnya, tetapi juga bagaimana hukum itu dilaksanakan oleh anggota masyarakat, termasuk juga di dalam pelanggaran-pelanggarannya. Kemudian kalau hukum adat, yang dikaji adalah substansi hukumnya. Dan sosiologi hukum yang dikaji adalah substansi hukum dan ketaatan masyarakat terhadap sistem hukum tertulis, terhadap sistem hukum tersebut. Dalam hal ini hukum tertulis. Nah, kajian mikro untuk antropologi hukum itu kajiannya mikro dan kualitatif. Kemudian yuridis empirik. Jadi kalau melakukan pengkajian, ada suatu keterlibatan di dalam peneliti ataupun yang mengamati perkembangan untuk bidang kajian. Bagaimana untuk hukum adat, saudara? Untuk hukum adat itu mikro juga, kualitatif juga, kemudian yuridis normatif, substansinya. Kemudian sosiologi hukum itu melihat makronya, kemudian kuantitatif, dan yuridis empirik. Kajian antropologi terhadap hukum, hukum menurut pandangan antropologi hukum karena merupakan salah satu aspek dari kebudayaan. Maka artinya semua kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan memiliki hukum, meskipun dengan perwakilan yang berbeda-beda, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Demikian pertemuan pada sore hari ini, saudara. Untuk itu, saudara akan kami tugaskan mengenai tadi yang terakhir, kita melihat bidang kajian. Bidang kajian ada 3, antropologi, kemudian sosiologi, dan hukum adat. Kita coba melihat ke belakang. Nah, bidang kajian. Bidang kajian antropologi hukum, ada hukum adat, ada sosiologi hukum. Saudara, saya mintakan untuk memberi contoh masing-masing bidang kajian antropologi itu kira-kira apa. Kemudian bidang kajian hukum adat itu apa. Kemudian bidang sosiologi hukum itu apa. Anda saya mintakan contohnya, karena contohnya itu Anda bisa melihat, bisa dari semua sumber, kemudian Anda dapat memberikan beberapa contoh dari ketiga bidang tersebut. Kemudian contoh tersebut Anda bisa input ke dalam Edlink ini, ke Edlink yang mata kuliah antropologi sosiologi, khususnya untuk hukum sore. Anda juga bisa melihat dari semua sumber untuk bisa dimasukkan dalam tugas tersebut dalam waktu
seminggu sebelum pertemuan yang akan datang. Dan juga jangan lupa, saudara, saya mintakan dan kewajiban untuk membeli buku melalui Google Playbook ya, saudara, antropologi dan sosiologi. Tugas yang pertama contoh itu, kemudian tugas yang kedua adalah Anda membuat ringkasan mengenai di bab 2 di buku ini, mengenai pengertian antropologi dan sosiologi. Sesuai buku ini, kami minta untuk membuat ringkasan. Jadi ada 2 tugasnya yang akan disusun. Batasnya adalah minggu depan. Pertama meringkas di bab 2, kemudian yang kedua adalah contoh dari kajian ada 3 tersebut. Demikian kuliah yang saya berikan pertemuan pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian saudara, selamat belajar, dan semangat untuk saudara semuanya. Terima kasih.